semuanya juga udah banyak yang berkumpul, jadi tanpa berlama-lama kita akan mulai nih online talk show kali ini. Jadi perkenalkan, halo, nama aku Bidaria Amerika. Aku dari Binus Startup Accelerator, atau yang diketahui orang-orang itu BISA. Nah, untuk kalian yang belum tahu tentang BISA atau Binus Startup Accelerator, kita basically adalah akselerator kampus di bawah Bina Nusantara University yang bertujuan membantu terutama Binusian, students atau alumni. Jadi kita membantu untuk mengembangkan bisnis mereka ataupun startup mereka. Nah, sambil juga itu kita berusaha untuk menghasilkan impact yang positif ke komunitas atau ke masyarakat sekitarnya. Nah, kita juga mempunyai beberapa program yang bervariasi tentunya. Jadi ada program chatbot, yaitu learning based community lewat WhatsApp platform. Dan juga ada akselerator yang tadi aku mention, yaitu program 3 bulan akselerasi kampus dari Binus University. Dan yang pastinya ini, YET atau Young Entrepreneurs Talk. Nah, acara kita sore ini jadi ini merupakan acara yang lumayan rutin kita lakukan untuk meng-engage hubungan antara kita tentunya Binus Startup Accelerator dengan teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan tentang Binus Startup Accelerator atau BISA, yang diketahui BISA, kalian bisa banget tanyain langsung ke Kak James yang ada di feature chat kita. Jadi menanyakan apapun yang berhubungan dengan Binus Startup Accelerator, dan juga nanti di akhir acara tentunya akan ada sesi question dan answer. Feel free to ask anything yang of course related dengan topik. Kalau misalkan teman-teman masih penasaran bagaimana cara membangun startups atau mengenai topik yang sedang kita bahas kali ini, boleh banget langsung di chat aja, ditanya ke Ko James yang akan memilih pertanyaan yang cocok dan tentunya mewakilkan teman-teman semuanya. Nah, untuk hari ini, Young Entrepreneurs Talk ketiga hari ini, kita akan membicarakan bagaimana sih startup-startups yang ada di Indonesia membantu masyarakat-masyarakat sekitar dalam situasi seperti ini. Seperti yang kita tahu, situasi seperti ini kan sangat amat gak enak ya, dan membuat resah hampir seluruh lapisan masyarakat. Nah, kita ingin tahu bagaimana startup-startups membantu dan mensupport masyarakat. Pada yang Entrepreneurs Talk ketiga kali ini, kita kedatangan tamu, ada Kak Ferry dari Wikido Indonesia. Halo Kak Ferry, mungkin boleh dinyalakan mikrofon dan layarnya. Dan juga untuk yang kedua, pembicara kedua kita ada Kak Rachel. Kak Rachel dari Good Doctor Teknologi Indonesia. Halo, selamat sore Kak Rachel. Mungkin boleh dinyalakan mikrofon dan webcam. Kedengeran Kak, cuman mukanya belum nongol nih kayaknya. Gitu, oke. Ini udah off sih videonya. Udah ya, oke deh. Ya. Oke, sambil menunggu Kak Ferry, kita ngobrol-ngobrol dulu. Mungkin boleh perkenalan langsung dari Kak Rachel-nya sendiri, biar tak kenal maka tak sayang ya. Jadi biar teman-teman semuanya yang di rumah bisa tahu lebih dekat dengan Kak Rachel. Dan boleh diceritakan juga sebenarnya Good Doctor Teknologi Indonesia itu apa? Oke, sekarang kameranya kelihatan nggak ya? Sorry, aku ngecek. Oh, udah Kak, udah. Udah, oke. Ya, sip. Oke, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya di sini bisa berbagi sharing dengan teman-teman. Jadi, namaku Rachel, aku Head of Marketing di Good Doctor Teknologi Indonesia. Jadi, Good Doctor Teknologi Indonesia ini kita perusahaan startup, memang kita usianya baru 4 bulan. Kita adalah penyedia layanan kesehatan online terpadu yang bekerja sama dengan Grab. Jadi, pelayanan kita ada di dalam aplikasi Grab. Jadi, teman-teman bisa dibuka aplikasinya, dan kalau ada yang namanya toggle icon kesehatan atau health, nah kalau itu diklik dan masuk ke dalamnya, nah disitulah layanan-layanan Good Doctor bisa dinikmati. Jadi kenapa disebut terpadu? Karena kita nggak cuma satu saja layanannya, tapi kita juga punya
tidak hanya untuk layanan, utamanya ada konsultasi dengan mitra dokter 24 jam, tapi juga ada layanan untuk antar obat dan juga pembelian obat dan vitamin dari 1.000 mitra apotek terpercaya di seluruh Indonesia. Jadi mungkin sekilas tentang Good Doctor Technology, cukup mungkin di situ dulu ya, Bida. Oke. Nah, kita beralih ke Kak Ferry ya. Halo Kak Ferry. Halo Bidaria. Selamat sore. Sore. Nah, Kak Ferry ini dari Wekido, boleh mungkin diperkenalkan posisi Kak Ferry seperti apa di Wekido, dan Wekido itu sebenarnya apa sih, biar teman-teman semuanya bisa tahu nih tentang Wekido. Silakan. Ya, saya sendiri CEO di Wekido. Wekido ini sebenarnya kita buat itu kan kita lihat masalah di masyarakat itu orang tua sebenarnya ingin ikut serta dalam tumbuh kembang anak, cuma mereka nggak punya sarana dan toolsnya. Jadi kita buat sebuah aplikasi namanya Wekido. Oh, oke. Jadi aplikasi untuk orang tua ya, agar lebih konsen kepada pendidikan anak-anaknya. Oke. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih profil speakers kita dan profil perusahaan yang dinaungi, ada Good Doctor Technology Indonesia dan juga ada Wekido Indonesia. Nah, berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang situasi seperti ini, COVID-19 ya, seperti yang kita tahu. Aku pengen tahu nih, sebenarnya bagaimana sih pandangan kakak-kakak sekalian mengenai situasi sekarang, dan apakah hal ini mempunyai dampak tersendiri, entah itu mungkin kemungkinan besar dampaknya agak buruk, seperti yang kita tahu situasi ini kan sama sekali tidak mengenakan seluruh pihak gitu. Tapi aku sendiri penasaran juga dengan perspektif Kak Ferry dan Kak Rachel, apakah situasi seperti ini memberikan dampak langsung dan pandangan secara pribadi dan tentunya pandangan secara Wekido dan Good Doctor Indonesia. Mungkin kita bisa mulai dari Kak Ferry. Pandangan pada masa pandemi ini. Yes. Kalau dari saya sendiri sebenarnya masa pandemi ini ada menjadi sebuah untuk kami, terutama untuk di lapangan, seperti yang biasanya kita mungkin ada kegiatan di lapangan seperti kita pergi mencari tempat kursus, kita pergi ke sekolah-sekolah. Nah, itu kita menjadi terhambat dan kita harus adaptasi dengan cara online sekarang. Oke, kalau misalkan dari Kak Rahelnya mungkin boleh ditambahkan? Ya, jadi memang pandemi ini kan sungguh tidak disangka-sangka akan terjadi di awal tahun ya, dan sepertinya itu nggak cuma terjadi di Indonesia, bahkan kalau dilihat sih situasinya saat ini pemerintah juga sudah mengerahkan banyak usaha ya untuk bisa mencoba menangani ini. Tentu saja tapi pemerintah tidak sendirian, mereka juga harus dibantu. Kalau dari segi dampaknya sendiri, kalau saya sebagai karyawan, sebagai seorang pekerja di startup, kita juga merasakan imbasnya, karena walaupun startup dan kita juga punya fleksibilitas untuk kerja dari rumah misalnya, tapi tentu saja kan tidak bisa semuanya digantikan dengan online ya. Tatap muka itu tetap juga mempunyai peran tertentu. Jadi dampaknya sendiri sejak kita mengikuti peraturan pemerintah yang harus dirumahkan, itu sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi saya sebagai seorang pekerja. Jadi saya rasa ini juga semua kerja di Indonesia maupun di startup, dan khususnya di Jakarta mungkin ya, atau di kota-kota besar lainnya itu juga sudah merasakan dampaknya, di mana kita yang biasanya harus rutinitas kita sangat berubah. Dari yang pagi sudah bangun, sudah harus pergi kantor, tiba-tiba bangun udah langsung buka laptop. Jadi intinya dampak ini nggak cuma secara, tentu saja dampak rutinitas ini akan berdampak kepada psikologis juga sih pastinya. Jadi kalau dampaknya cukup banyak ya, cukup tidak bisa dilihat dari satu aspek saja gitu. Oke, jadi sekarang kerjanya walaupun lebih fleksibel, jadi terbawa di dalam kegiatan sehari-hari ya, jadinya lumayan agak pressure juga nih sepertinya. Karena
semuanya kayak mengalami situasi hal yang sama gitu. Kalau misalkan yang kita tahu ini kan startup Wikido dan Good Doctor Health Indonesia, Good Doctor Teknologi Indonesia ini kan lumayan sering didengar di telinga masyarakat dan juga sudah mulai dilirik oleh pemerintah. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara Wikido dan Good Doctor Indonesia ini membantu masyarakat dan lingkungan sekitar dalam menghadapi situasi seperti ini? Walaupun memang perusahaan dan startup pastinya kan kita mempunyai jiwa kemanusiaan masing-masing ya, dan tentunya dalam keadaan situasi seperti ini kita juga pastinya harus saling membantu gitu satu sama lain. Kalau misalkan dimulai dari Kak Rachel, mungkin boleh diceritakan nih sebenarnya Good Doctor Indonesia ini, walaupun tadi sudah memaparkan profil singkatnya, boleh mungkin diceritakan program-program yang membantu masyarakat dan juga secara tidak langsung membantu pemerintah dalam menanggapi situasi COVID-19 ini. Silakan. Yes, terima kasih Bida. Jadi tentu saja kami sebagai healthcare, kita bilangnya healthcare online platform ya, application. Ini ternyata justru selama ini mungkin banyak yang tidak, sebenarnya kan industri ini atau layanan kesehatan ini sebenarnya sudah cukup lama ada di Indonesia ya. Jadi startup-startup yang udah duluan itu juga sudah banyak. Tapi justru di sinilah pada saat terjadi pandemi dan virus ini ternyata fungsi dari telemedicine ini atau healthcare platform ini menjadi sangat relevan untuk membantu pemerintah. Bagaimana sih cara membantunya itu? Membantunya itu cukup nyata dalam artian di mana semua orang dianjurkan untuk diam di rumah kan, karena kita harus mengikuti social distancing, physical distancing, sehingga bahkan resiko ke rumah sakit pun sangat tinggi karena ada suatu istilah yaitu penularan terjadi di rumah sakit kan. Jadi setiap orang pastinya kalau misalnya tidak memiliki kendala atau kesehatan yang sangat serius, pemerintah pun sudah menganjurkan bahkan untuk kalau bisa ditunda dulu ke rumah sakit. Tapi kan tentu saja pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan itu tidak bisa menunggu. Jadi bagaimana caranya? Nah, disinilah layanan kesehatan kita juga membantu pemerintah sebagai garda terdepan. Bedanya adalah kita di depan layar, bukan di suatu fasilitas kesehatan kan. Nah, kami juga dari Good Doctor tuh kita sangat bersyukur karena pemerintah Indonesia tuh langsung menyadari bahwa ya telemedicine itu bisa membantu pemerintah. Per bulan Maret itu kita langsung bersama pemerintah kita menjadi mitra resmi Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk jadi garda depan untuk screening resiko COVID-19 ini secara online. Jadi orang yang punya keraguan-raguan akan gejala sebelum ke rumah sakit, cek dulu ke para mitra dokter kita di Good Doctor. Karena mitra dokter kita juga dapat pelatihan dari Dinas Kesehatan dan juga informasi-informasi dari Kementerian Kesehatan itu juga semua diturunkan kepada kita. Jadi bahkan kita juga sebagai garda terdepan untuk membantu pemerintah melawan hoax-hoax yang suka banyak ada di luar sana. Jadi peranan kami bukannya tiba-tiba, jadi menjadi sangat relevan dan kita bisa sangat membantu. Tapi nggak cuma berhenti sampai sana saja. Kita melihat bahwa semua orang sekarang sudah hampir 4 minggu lebih ya. Kita sudah harus diam di rumah dan walaupun tapi yang kita tahu pemerintah sekarang sedang menggalakkan sudah masuk ke tahap selanjutnya. Jadi tahap pertama itu semua orang harus diam di rumah. Kita harus lihat siapa yang punya gejala, cek gejala kalian kepada dokter. Next-nya apa? Next-nya tentu saja sekarang ini pemerintah menggalakkan testing kan ya. Itu penting untuk kita identifikasi, apalagi kita tahu masa inkubasinya virus itu gejalanya itu baru muncul di atas 10 hari sampai 14 hari. Jadi itu menjadi penting. Nah, tentu saja kita jadinya program terbaru kami juga harus selalu mengikuti perkembangan isu ini kan. Jadi program terbaru kita yang membantu pemerintah dan komunitas itu adalah dalam artian mungkin teman-teman sekitar sini, teman-teman di yang ikutan acara ini mungkin sudah sering mendengar soal rapid test atau PCR test. Ini adalah sebenarnya tingkatan tes lanjutan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk bisa mengecek lebih lanjut apakah gejala yang dialami itu berkorelasi dengan adanya suatu virus dalam tubuh. Nah, jadi setelah tahap pertama kita selesai, semua orang cek online screening gejala, mereka yang mempunyai gejala resiko menengah dan tinggi itu akan langsung dianjurkan untuk tes rapid test dan PCR. Nah, dari Good Doctor sendiri melihat bahwa saat ini pemerintah sendiri mengalami suatu hambatan karena Indonesia sangat besar.
Dan untuk bisa melaksanakan tes secara masif juga tentunya sangat sulit, distribusi dan lainnya. Jadi kita pun sebagai mitra pemerintah, kita tidak berdiam diri, kita coba cari solusi apa yang kita bisa bantu, dan mulai minggu lalu itu kita sudah mulai menjalankan program rapid test dan PCR test gratis, tapi untuk para tenaga kesehatan. Karena sebenarnya tenaga kesehatan inilah yang ada di garda terdepan, yang mereka yang punya risiko tinggi untuk terpapar virus. Dan selain itu juga ada pengemudi Grab yang juga masih menjalankan roda ekonomi Indonesia, itu juga kita berikan layanan tersebut. Jadi program-program ini yang terus juga berkembang seiring dengan berkembangnya isu pandemi ini. Gitu. Oke. Wah, menarik banget ya. Aku tertarik banget sama salah satu poinnya melawan hoax-hoax. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas ketika pertanyaan selanjutnya ya. Nah, beralih lagi ke Kak Ferry dari Wekido Indonesia. Kira-kira bagaimana Kak dari Wekido untuk membantu masyarakat? Mungkin tadi yang seperti Rasel ngomong, kalau di bidang kesehatan mungkin orang harus dikurangi untuk ke rumah sakit karena itu dapat menjadi satu tempat kumpul juga. Sama halnya dengan di bidang pendidikan, kita di sekolah juga merupakan satu tempat kumpul yang mana harus kita stop terjadinya suatu perkumpulan, karena salah satu cara mengurangi penyebaran virus ini, dengan cara men-stop adanya perkumpulan. Nah, maka di sini pemerintah menggalakkan adanya pembelajaran mandiri di rumah. Nah, namun kita lihat ada masalah di lapangan itu, sebenarnya banyak sekolah yang tidak siap untuk melakukan pembelajaran diri di rumah. Yang dari biasanya sekolah kegiatan pembelajaran itu ada di sekolah, namun tiba-tiba harus dengan cepat harus dipindahkan melalui media online, salah satunya. Nah, dengan ini, Wikido sendiri sudah melakukan beberapa langkah kita dengan approach ke dinas-dinas provinsi untuk kita memberikan solusi itu. Wikido dapat menerapkan pembelajaran diri di rumah, yang mana kita bisa melakukan implementasi ke banyak sekolah itu dengan cepat. Kita dalam 2 hari, sekolah sudah bisa menggunakan aplikasi Wikido. Nah, di sini apa sih yang kita berikan? Di sini kita dapat menggalakkan pembelajaran di rumah itu. Selain itu, kita juga menyiapkan yang namanya fitur untuk latihan soal dan kuis. Nah, karena kita lihat pada bulan-bulan ini kita sudah mau memasuki ujian akhir semester. Iya, betul. Kira-kira seperti itu dari kalau misalkan dari Wikido sendiri, Kak, itu kan tagline-nya itu dia lebih konsen kepada orang tua agar orang tua dapat memonitor perkembangan pendidikan dari anaknya tersendiri. Nah, itu boleh diceritakan sedikit, Kak? Mungkin kayak sistemnya itu bagaimana cara orang tua memonitor seperti itu. Mungkin boleh di-sharing sedikit? Ya, nah kita lihat waktu kita awal research mau membangun Wikido ini, kita lihat masalah di lapangan itu, biasanya baru tahu mereka mengambil rapor. Nah, di sini orang tua sudah terlambat. Seharusnya kita orang tua itu bisa tahu nilai anak secara perharinya, agar orang tua juga bisa memberikan perhatian lebih. Karena salah satu faktor keberhasilan anak itu dari perhatian orang tua. Oke, berarti tentunya ini juga sangat amat membantu sih ya untuk sekarang, karena seperti yang kita tahu, nggak sedikit juga orang tua yang bekerja di rumah sambil mengatur dan merawat anaknya di rumah gitu. Mungkin yang di sini yang menonton juga di rumah bisa related banget nih, kayak mereka harus mengerjakan pekerjaan rumahnya, pekerjaan kantornya yang harus dibawa ke rumah, terus mereka juga in the other side mereka juga harus bantuin dan memonitor pendidikan anaknya sendiri. It's a good point. Nah, kita mungkin beralih ke Good Doctor Indonesia. Tadi aku sempat tertarik banget mengenai hoax, karena zaman sekarang, apalagi ketika pandemi seperti ini ya, seperti yang kita tahu, hoax itu kan banyak banget nih, Kak. Nah, itu apalagi penyebarannya di WhatsApp ya kan, itu udah sangat amat wajar, dan bukan wajar, udah sangat amat umum kalau misalkan orang zaman sekarang tuh sering ngebaca hoax. Nah, boleh tahu Kak, mungkin bagaimana cara Good Doctor Teknologi Indonesia itu ngeberantas orang-orang yang suka menyebarkan hoax gitu?
Ya, mungkin kita tidak bisa langsung memberantas untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan hoax. Itu rasanya ada pemerintah pasti punya gugus tugas sendiri untuk bisa mencari kebenarannya. Tapi memang yang kita bantu adalah untuk meluruskan. Dan tapi tentu saja supaya kita bisa tahu ini hoax, seseorang kan di dalam lingkaran yang mendapatkan suatu pernyataan melalui pesan di WhatsApp itu harus punya kesadaran dulu kan untuk memeriksa atau memverifikasi ini benar nggak ya. Jadi sebenarnya kenapa hoax itu bisa beredar begitu cepat? Itu juga mungkin masih adanya kurangnya kesadaran masyarakat kita sebenarnya untuk memverifikasi hal-hal tertentu kepada ahlinya. Jadi kan mungkin lebih sering, oh ya ini word of mouth dari yang saudara, teman gitu. Tapi kan ya kritis itu kan sebenarnya perlu ya. Nah, jadi disitulah sebenarnya memang saat ini masyarakat Indonesia masih harus lebih banyak belajar dan lebih mendisiplinkan diri untuk lebih kritis. Jadi yang kita juga bantu pemerintah adalah untuk woro-woro ke masyarakat, ayo lebih kritis kalau dapat informasi dan sumbernya ini hanya lewat WhatsApp, ada baiknya ditanyakan dulu ke ahlinya. Dan memang topik kesehatan itu kalau kamu googling topik kesehatan itu adalah topik hoax yang paling banyak kedua setelah politik kalau tidak salah. Jadi memang banyak sekali gitu dan semua memang dimulai dari kesadaran masyarakat dulu dan pemerintah pun juga punya kampanye sendiri agar meningkatkan kesadaran masyarakat tolong lebih kritis. Jadi sebenarnya semua mulai dari sana. Kita membantunya tentu saja dengan konten-konten sosial media. Terus kita juga karena kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, mereka tuh juga punya gugus tugas untuk melihat hoax-hoax yang beredar. Mereka kumpulin juga dan mereka juga, tim Good Doctor ini hoax, ini kita ada dokumen PDF dikirimin sama Kementerian Kesehatan, ini list hoax yang udah pernah ada, tolong dijadikan panduan juga. Jadi disitulah kita juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu menangkal hoax-hoax tersebut sih. Oh, oke. Berarti lebih ke arah jadi tempat validasi gitu ya, Kak, dan sekalian menginfokan ke teman-teman semua bahwa sebenarnya berita yang benar tuh ini loh gitu ya dari platform Good Doctor Teknologi Indonesia. Nah, ini sangat amat penting. Jadi untuk teman-teman semua semoga dengan adanya pembahasan hoax tadi, karena aku sangat amat tertarik mengenai hoax itu, apalagi zaman sekarang chat-chatan WhatsApp itu sangat amat gampang dan bisa diakses semua orang. Dari sini kita bisa belajar mungkin bisa lebih kritis untuk menerimakan informasi gitu. Nah, untuk selanjutnya ini seperti tadi kan aku sudah sempat mention bukan permasalahan sih, lebih kayak dampak negatif yang terjadi kepada startups Kak Ferry dan Kak Rahel. Nah, ini aku sebenarnya agak keponya lebih mendalam nih, agak penasarannya lebih mendalam. Mungkin aku mewakilkan teman-teman semua yang di rumah yang menanyakan sebenarnya startup tuh kesulitannya apa sih ketika zaman sekarang. Mungkin kan teman-teman melihatnya kayak yang kesusahan itu para pekerja harian, dan tentunya semua orang susah, cuman maksudnya orang yang lebih di highlight itu kan para pekerja harian gitu, seperti itu. Nah, aku ingin membuka dan ingin mencari informasi sebenarnya kalau misalkan dari startups itu apakah pastinya akan mengalami kesusahan, tapi kesusahan seperti apa yang lebih spesifik gitu, dan juga mungkin bisa di-share tips and triknya untuk teman-teman di rumah ketika mengalami kesusahan apa yang harus kita lakukan gitu. Nggak mungkin kan kita hanya berdiam-diam diri gitu ketika mengalami kesusahan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Ferry. Sebenarnya kalau yang Kak Ferry tadi mention itu kan kesusahannya karena harus cek lapangan segala macam. Tapi di luar dari cek lapangan itu apakah mengalami kesusahan lainnya? Sebenarnya selain cek lapangan, kita juga dari tim kita sendiri yang biasanya kita ketemu di kantor, nah ini kita harus kerja secara remote. Nah, di situ kita harus adaptasi dengan cepat agar kita bisa balik bekerja seperti normal, gimana cara efisien bekerjanya. Nah, selain itu, dari Wikido sendiri kita juga sebenarnya melakukan beberapa enhancement lah kepada fitur kita agar ini bisa dipakai di lapangan untuk masa pandemi ini. Nah, itu kita lakukan dengan cepat agar bisa dapat diterapkan di lapangan. Terus dari kita sendiri, kita juga memikirkan bagaimana cara implementasi yang cepat, karena nggak mungkin pendidikan itu
stop dalam waktu yang lama. Itu harus segera berjalan. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin tipsnya, walaupun di rumah ini bukan menjadi suatu penghalang bagi kita. Harusnya kita beradaptasi dengan kondisi saat ini dan memikirkan kira-kira apa sih yang bisa kita perbuat pada masa seperti ini. Untuk mungkin salah satunya dengan menambah skill kita sendiri dengan belajar hal-hal baru. Seperti itu. Berarti concern utamanya itu lebih ke pembiasaan diri ya, Kak? Iya, benar. Harus membiasakan diri. Kalau misalkan selain work from home atau remote working ini, apakah dari Wikido-nya sendiri ada permasalahan seperti ini agak susah kontak dengan pihak sekolah, atau ada kesusahan dalam mengoperasikan aplikasi yang sendiri di rumah gitu, atau hanya sekedarnya sebenarnya kita sudah terbiasa seperti ini dan permasalahan utamanya cuman work from home aja? Sebenarnya untuk komunikasi itu menjadi salah satu permasalahan juga pada awalnya. Bagaimana komunikasi yang biasa kita menjalankan komunikasi itu, kita biasanya ada ambasador di sekolah, biasa ambasador yang akan koordinasi dengan pihak-pihak sekolah. Nah, ini sekarang kita semuanya harus melalui media online. Nah, di sini kita dengan cara kita membentuk sebuah WhatsApp group di mana kita bisa follow up dengan cepat jika terjadi masalah di sekolah. Nah, kita juga membuatkan panduan-panduan dan video. Kita juga siap hampir 10 call center agar sekolah jika terdapat kendala, kita bisa langsung atasi dengan cepat. Oh, ada call center-nya tersendiri ya? Iya, benar. Wah, hebat banget berarti. Jadi bisa cepat tektokannya. Kalau misalkan dari pihaknya sekolah sendiri, ketika mengalami pandemi seperti ini nih, Kak, yang kita, maksudnya kalau misalkan di Jakarta, mungkin umum ya, kalau misalkan mengerjakan tugas online atau bekerja online, karena sistem seperti ini, kalau misalkan dilihat secara umum gitu, banyak gitu sekolah-sekolah yang udah menerapkan belajar dari rumah atau menggunakan media-media online seperti itu. Kalau misalkan dari Wikido sendiri, apakah ada kesusahan nih dengan sekolah-sekolah, mungkin sekolah yang belum begitu mengenal belajar dari rumah, khususnya mungkin dari guru-gurunya sendiri gitu. Apakah mengalami kesusahan awalnya yang tadinya sebelum pandemi ini kan mereka mungkin masih santai yang kayak oh ya udahlah ya, oke, sekolah online kita bisa belajarin nanti. Tapi kan ini pandeminya tidak direncanakan oleh siapa-siapa dan ketemunya tuh langsung dikasih nih COVID-19 gitu. Kalau misalkan dari kakak sendiri ngelihat sekolah itu, apakah mereka lebih udah menerima gitu, maksudnya udah lebih gampang mengoperasikannya, atau ada masalah lagi dari pihak sekolahnya mungkin? Sebenarnya yang paling susah itu bagaimana kita menerima suatu hal baru, beradaptasi ke hal baru itu yang paling susah. Nah, mungkin ini Wikido sendiri baru dipakai oleh sekolah-sekolah. Nah, di sana pasti mereka mengalami kesulitan yang artinya salah satunya itu karena ini baru mereka pakai, mereka tidak tahu sebenarnya isi dalam Wikido itu apa. Nah, kita di sana coba untuk dengan salah satunya kita buat video tutorial, kita buat buku panduan. Nah, kita juga follow up langsung ke masing-masing personal yang mendapati kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Jadi dengan cara seperti itu kita rasa kita akan membantu mereka dengan cepat. Oke. Nah, mungkin sekarang aku beralih ke Kak Rachel kali ya. Kalau misalkan untuk Kak Rachel nih, seperti yang tadi udah kita bahas dengan Kak Ferry dari Wikido, apakah dari Good Doctor Teknologi Indonesia ini mempunyai kesusahan ketika pandemi dan masa seperti ini, dan mungkin boleh di-share untuk pendengar di rumah tips and triknya ketika melawan pandemi seperti ini tuh gimana caranya agar kita efektif bekerja gitu. Jadi work from home juga dan tetap menjaga diri juga gitu dari luar. Mungkin boleh, silakan Kak Rachel. Iya, terima kasih Bida. Jadi kalau dari Good Doctor aku bisa lihat mungkin challenge-nya ada dua yang utama ya. Pertama itu mungkin seperti yang tadi Kak Ferry sampaikan, ada masalah communication di mana kita harus bisa make sure kita udah nggak ada lagi nih tatap muka. Biasanya kalau mau meeting tinggal toel-toel aja nih, 3-4 orang, meeting dong sekarang, tapi waduh, belum tentu semuanya lagi di depan WhatsApp.
kita nggak tahu itu. Jadi itu pasti sebagai pasti itu ada challenge-nya, itu satu. Nah, kalau dari segi bisnis sendiri, challenge-nya ini lumayan banyak sebenarnya sejak adanya work from home ini, atau misalnya sejak adanya pandemi. Kalau dari segi operasional startup Good Doctor ya, karena kita kan tiba-tiba, kita jadi mitra Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan bahkan sudah bersama Presiden Jokowi bahkan mengumumkan manfaatkanlah healthcare online platform. Wah, itu traffic udah naik 4 kali lipat. Dan untungnya kita memang masih punya kapasitas dan kita udah meningkatkan kapasitas. Tapi hal ini tuh menjadi kendala tersendiri karena tentu saja kan layanan konsultasi kita 24 jam, bayangkan 24 jam. Jadi, tapi kan semua itu dengan dokter langsung ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita pun untuk bisa mencari tambahan mitra dokter yang baru itu pun suatu kendala yang cukup besar. Apalagi di masa pandemi di mana nggak bisa ada tatap muka, sedangkan kita membutuhkan lebih banyak tenaga-tenaga medis juga yang membantu kita di telemedicine. Gitu. Jadi secara operasional itu ada satu kendala yang ada. Tentu saja kalau secara organisasi kendalanya itu lebih besar lagi karena tentu saja kita punya tim dan kita punya fungsi-fungsi lain yang ada, dan kita kalau misalnya bekerja tentu saja fungsi-fungsi lain ini kita harus bekerja sama terus-menerus kan. Kalau mungkin dengan tim kita sendiri itu sangat mudah. Oh ya, kita punya kita udah bikin WhatsApp group, tapi bayangkan sejak work from home ini WhatsApp group yang biasanya cuma ada 5 sekarang bisa jadi ada 20. Wah. Iya, karena tiba-tiba banyak banget kan dibikin per project, dibikin per ini. Jadi kuantitasnya biasanya dengan fungsi lain yang sebenarnya biasanya cuma tatap muka karena frekuensinya cukup rendah, tapi tiba-tiba sekarang juga jadi WhatsApp. Jadi secara organisasi ini juga WhatsApp group jadi sangat banyak, dan tentu saja kalau aku lihat ini peranan leaders ya, peranan leader dalam hal ini mungkin manajerku langsung yang apalagi menangani begitu banyak fungsi, itu gimana caranya dia bisa harus selalu make sure semua fungsi-fungsi itu tetap bekerja secara sinkron. Dia yang harus lebih sering manggilin orang-orang dalam WhatsApp, pentolan-pentolannya, hey guys, ini fokus kita minggu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Do you have any issue? Gitu. Jadi tetap rutinitas tertentu harus dijaga. Kalau enggak memang semakin susah untuk bisa tetap bekerja secara efektif dalam masalah, dalam situasi seperti ini. Pertanyaan kedua kamu adalah tadi gimana sih bisa melalui masa-masa seperti ini ya. Betul. Pertama harus mengakui memang masa ini sulit untuk semua orang, tapi kita tidak sendirian, dan kita harus bersyukur bahwa sebenarnya teknologi itu sangat membantu hubungan sama manusia dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi teknologi itu benar-benar sesuatu yang harus kita syukuri. Tentu saja walaupun ada teknologi dan kita sebenarnya bisa bertemu sapa dengan orang yang lewat screen, memang tidak sama dengan tatap muka, tapi memang harus melatih pikiran ya, karena semua itu start dari pikiran gitu. Pasti there will be light at the end of the tunnel. Semua ini pasti akan ada ujungnya. Seperti yang tadi juga Ferry bilang, it's just that we need to think of in this situation apa sih yang bisa kita lakukan tuh. Jadi fokusnya itu harus diubah dari meratapi atau misalnya ini kapan ya over, tapi mungkin lebih sisi produktifnya. What can I do more actually to at least help others or actually make me feel better even more gitu sih. Jadi itu tips personal buat dariku. Oke, berarti sebenarnya permasalahan dari startups ini lebih ke pembiasaan diri dan komunikasi ya Kak. Karena gimana pun human touch itu lebih terasa, lebih ketika kita bekerja, kita bertatap langsung, berkomunikasi langsung, itu pasti akan it will get more easier daripada kita ngomong secara seperti ini gitu. Ya kalau boleh aku tambahin ada satu challenge lagi itu sebenarnya adalah masalah resource allocation. Ini nggak terbatas hanya pada pandemi, tetapi pandemi ini semakin semakin menantang para startup untuk bisa memilih bagaimana bisa mengalokasikan resource mereka dengan efektif. Kenapa aku bilang menantang? Jadi bayangkan kalau misalnya kita nggak ada pandemi, aku di bagian marketing ya. Jadi
objektif itu adalah tentu saja untuk meningkatkan awareness dari layanan Good Doctor yang ada di Grab. Fungsi-fungsi atau channel-channel marketing itu udah begitu banyak. Dan kita tahu semua orang bisa pergi kemana, point of interest mereka ada begitu banyak. Tapi begitu tiba-tiba sekarang di rumah, attention span mereka berarti kan mereka tidak pergi ke tempat-tempat di luar sana. Mereka semua langsung go digital. So, challenge-nya kita adalah tentu saja sebagaimana kita bisa men-switch misalnya alokasi budget marketing kita dari sesuatu yang bersifat on ground, yang misalnya kita bikin booth di mall, semua tentu saja jadi tidak relevan. Kita harus bisa kreatif, think, kita harus tetap relevan, kita harus make sure target audience kita tetap bisa tahu di mana bisa mencari service kita. So, harus ada alokasi resource yang switch, dan ini agility sangat penting. Jadi kayaknya Ferry juga udah menyebutkan kalau kita harus bisa fleksibel ya. Jadi itu memang sangat kunci sih. Jadi ini juga jadi suatu challenge tersendiri, di mana kita bisa cepat mengakses kalau ada alokasi resource yang harus segera dipindahkan gitu. Berarti lebih tanggap daripada biasanya ya? Ya, karena itu resource itu terbatas, jadi ya kita harus tahu kemana kita harus mengalokasikannya. Betul. Berarti lebih tanggap dan lebih kreatif juga mungkin ya, ini melatih otak kita bagaimana caranya tetap berjalan semuanya. Nah, besides of this pandemi, jadi karena Young Entrepreneurs Talk ini kebanyakan teman-teman yang join ini tuh sangat amat tertarik dengan entrepreneurs. Nah, teman-teman di rumah juga boleh banget, kita sangat amat menerima pertanyaan. Jadi kalau misalkan kalian ingin menanyakan mengenai Good Doctor Teknologi Indonesia atau ingin menanyakan tentang Wikido, kita sangat amat terbuka. Ini kita sangat amat santai banget ngobrolnya. Jadi kalian bisa langsung chatin aja di feature chat kita. Karena di sini banyak banget nih calon-calon entrepreneurs dan tertarik banget dengan entrepreneurs. Nah, ada dari sisi Wikido yang merupakan Kak Ferry merupakan salah satu CEO-nya, dan ada dari Kak Rachel yang head of marketing-nya. Aku ingin tanya sebenarnya, untuk menjadi entrepreneurs gitu, apakah ada tips and trick atau apakah ada satu prinsip yang dipegang dari Kak Ferry dan Kak Rachel? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ferry gitu. Gimana sih kok bisa membangun Wikido gitu, dan gimana caranya agar kita tuh tetap telaten gitu? Karena contohnya aku pengen banget nih jadi entrepreneurs, pengen nanya ke Kak Ferry, tips and trick-nya tuh apa sih sebenarnya yang harus dipegang gitu? Silakan. Sebenarnya dari saya mungkin apa sih yang bisa kita buat? Nah, mulai dari apa yang bisa kita buat, tentunya pasti ada masalah yang bisa kita solve. Nah, mulai dari ada masalah itu, kita harus memberikan solusi yang terbaik yang bisa diterapkan di lapangan. Nah, dari sana juga kita harus memikirkan untuk para user di lapangan, bagaimana cara yang terbaik agar mereka dapat menggunakan solusi yang telah kita buat. Jangan kita melihat suatu masalah, kita sudah punya solusi, tapi mereka tetap tidak bisa menggunakannya. Itu juga merupakan sebuah isu. Nah, mungkin customer atau user adalah salah satu hal yang paling harus diperhatikan. Itu menjadi kunci sukses kita untuk penilaian kita sendiri lah. Apakah solusi yang kita bawakan itu merupakan sebuah solusi yang bagus atau tidak. Nah, untuk yang lainnya mungkin kita harus konsisten menjaga apa yang telah kita terapkan. Jika kita membuat sebuah solusi sudah bagus, nah kita harus terus melanjutkan dengan mungkin inovasi-inovasi baru yang dapat membantu solusi itu. Seperti itu. Berarti lebih care dan lebih aware ya dengan customer dan dengan lingkungan ya. Jadi kita bisa baca situasi lah ya kasarnya ya. Kalau misalkan dari Kak Rachel sendiri? Ya, kalau dari aku mungkin lebih ke jiwa entrepreneur-nya juga ya. Jadi walaupun bekerja di startup, walaupun misalnya belum punya bisnis sendiri, bukan berarti jiwa entrepreneurship itu tidak bisa ditumbuhkan. Bahkan justru sangat penting walaupun kita bekerja di suatu perusahaan yang bukan kita dirikan sendiri, jiwa entrepreneurship itu justru sangat penting. Kenapa? Karena itulah seorang entrepreneur itu kan dituntut kritis. Dia harus kritis. Dia harus melihat bahwa, seperti tadi Ferry kemukakan kan kita harus tahu isu apa sih yang kita usahakan untuk kita selesaikan. Selain itu juga, jadi selain kritis dan kreatif juga penting karena kita harus mencari solusi baru kan, ataupun cara-cara untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Tapi jiwa entrepreneurship itu juga penting ketika kita diharapkan bahwa dia kayak salah pikir kalau misalnya kita kerja di perusahaan besar, udah punya budget, spend aja.
Tapi kalau misalnya soal entrepreneurship, dia tidak akan maintain. Dia harus ingat dulu, tunggu dulu nih, objektif dari bisnis kita apa dulu ya. Dan bagaimana saya bisa bisa mengoptimalisasikan penggunaan budget ini. Jadi disitulah seorang entrepreneur yang handal itu pasti juga akan dituntut untuk kritis dan bisa mengukur cost benefit assessment lah, analisis dari segala rencana dan tindakan yang dia mau lakukan sih. Jadi itu yang wajib ditanamkan. Berarti kalau misalkan key points dari Kak Rachel itu kita harus lebih kritis, dan kalau misalkan dari Kak Ferry lebih aware dengan customer ya, lebih aware dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, teman-teman di sini aku juga mau remind untuk teman-teman yang ingin melakukan ibadah sholat, boleh dipersilakan melakukan sholatnya terlebih dahulu, dan mungkin boleh meninggalkan fitur ini agar kita utamakan dulu gitu untuk melakukan ibadah sholatnya. Jadi untuk teman-teman yang tidak melakukan ibadah sholat, boleh tetap stay tune, dan kita tentunya masih membuka forum pertanyaan. Jadi apapun yang mau ditanyakan silakan. Kita balik lagi. Ini bisa menjadi pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke key points ya. Nah, ini sebenarnya tadi aku sempat dengar Kak Rachel itu mention tentang leadership gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak cara menjadi leader atau pemimpin yang baik dari sebuah startup? Kalau misalkan dari kacamata seorang Kak Rachel yang merupakan employee, nanti aku akan tanyakan juga nih Kak Ferry, sebenarnya dari kacamata CEO itu gimana sih sebenarnya leadership itu tuh apa sih gitu. Silakan Kak Rachel, boleh? Oke, jadi memang kalau misalnya dibandingin sama Ferry, aku mungkin masih terbilang anak baru sebenarnya di dunia startup. Jadi aku join itu baru bulan September, jadi mungkin baru sekitar 6 bulan lebih lah mencicipi startup. Tapi sungguh startup itu satu dinamika yang sangat yang tunggu-tunggu lah intinya. Nah, menjadi leader tuh juga menjadi leader di startup tuh menurutku juga sangat menantang, dalam artian mungkin definisi good leader itu bisa bermacam-macam, dan itu tergantung juga dari situasi dan fase di mana startup itu berada. Jadi misalnya ada banyak faktor. Jadi misalnya tentu saja besarnya tim itu akan menentukan ya tipe leadership apa yang kalian harus terapkan. Kalau untuk kasus untuk situasiku saat ini memang timnya masih terbilang kecil, tapi satu kualitas dari leader yang sangat penting itu adalah sebenarnya the ability to listen, untuk bisa mendengarkan. Kenapa mendengarkan ini penting? Aku sendiri belajar so far selama ini, kalau ternyata kemampuan, banyak orang salah kaprah, banyak orang mikir kalau oh kok dia jago ya public speaking ya, kok dia jago ngomong ya. Well, actually the more difficult skill is actually listening. Kenapa? Karena when we listen itu kita berusaha memahami apa sih di balik kata-kata seseorang itu, apa sih emosi yang dia alami, apa sih sebenarnya kesusahan, dan itu tuh ternyata susah sekali untuk bisa mendengarkan dengan genuinely listening, karena kita seringnya itu listen to reply, to respond. Jadi when we listen tuh kita selalu seringnya lebih kayak, oh dia menggunakan argumen A, berarti gue harus balas dengan argumen B. But a lot of things with your team, it's not about who actually is the right person gitu. It's not. So I think menurutku kualitas sangat penting bisa jadi good leader itu lah untuk listening skill-nya sih. Oke, berarti kalau misalkan menurut Kak Rachel itu the important things adalah bagaimana cara pemimpin itu sendiri mendengarkan dan muter otak untuk memahami gitu ya Kak ya. Kalau misalkan untuk Kak Ferry nih, menurut Kak Ferry sebagai kacamata seorang CEO gitu, sebagai founder dan pemilik Wekido itu tersendiri, menurut Kak Ferry itu menjadi leader atau pemimpin yang baik untuk sebuah startup itu bagaimana sih gitu? Ya, kalau dari saya mungkin yang namanya leader pasti berkaitan dengan tim. Nah, di sini yang saya lihat bagaimana cara menjaga komunikasi di dalam tim itu berjalan dengan baik, itu menjadi suatu hal yang mungkin salah satu hal terpenting. Selain itu, bagaimana membuat satu tim mendapat satu pemahaman yang sama. Itu juga menjadi salah satu hal-hal yang harus diperhatikan. Selain itu, kita juga harus menjaga pace dari tim. Maksudnya di sini
agar tim itu dapat bergerak pada satu kapal yang sama, pada satu jangan ada sampai bagian tim itu ada yang ketinggalan. Itu juga bisa menjadi satu isu. Misalkan mungkin dari contohnya, mungkin kita sudah membuat satu fitur dari tim development. Setelah fitur itu selesai, kita lihat di lapangan mungkin untuk menyiapkan manual-manual seperti video tutorial itu mungkin belum siap, yang berarti nanti fitur tersebut yang telah selesai juga tidak bisa diterapkan ke lapangan karena kita butuh dari manual dan video tutorial tadi untuk menjalankan fitur tersebut di lapangan. Itu mungkin salah satu contoh kenapa kita harus berada di langkah dan kecepatan yang sama di dalam satu tim. Itu dari saya. Oke, berarti sebisa mungkin jalannya bareng, serentak gitu ya? Iya, benar sekali. Harus barengan jalannya, karena ini merupakan suatu kerja tim. Karena yang kalau misalkan dari yang aku tangkap dari Kak Rachel itu lebih mementingkan bagaimana cara seorang pemimpin itu mendengarkan employee-nya atau mendengarkan lingkungan sekitar. Jadi biar bisa memahami. Kalau misalkan dari Kak Ferry itu bagaimana caranya agar leader dan timnya ini berjalan serentak gitu ya. Nah, ini kita ada pertanyaan dari salah satu audiens gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang dilakukan startups sangat dilihat oleh publik gitu. Kayak apa khususnya Good Doctor Technology Indonesia dan Wikido gitu kan, kalian merupakan startups yang mempunyai peran penting di pandemi seperti ini. Seperti yang udah di-mention tadi, Wikido, pendidikan itu sama sekali nggak bisa stop ketika ada permasalahan kayak kali ini. Good Doctor Indonesia juga masalah kesehatan kita nggak mungkin pending, menunggu gitu, karena the important thing adalah ya selain pendidikan, kesehatan gitu. Bagaimana sih cara Kak Rachel dan Kak Ferry ini membuat branding tersendiri di mata masyarakat, apalagi di tengah situasi seperti ini? Karena ngelakuin kesalahan dikit tuh kayaknya masyarakat ini gesit gitu matanya kan. How to avoid those mistakes gitu, dan juga bagaimana cara yang tadi membangun branding dan membangun image kayak ini loh sebenarnya kita tuh melakukan kegiatan sosial tuh untuk ini dan lain-lain gitu. Mungkin boleh dijawab dulu untuk Kak Ferry. Dari kita sendiri sebenarnya branding ini kita lihat sebagai kontribusi kita. Kita bukan bilang, kalau di kita sendiri kita bukan bilang branding lah ya. Mungkin lebih ke kontribusi karena kita merasa solusi yang kita bawa ini benar-benar harus diterapkan di lapangan. Masalah itu memang benar ada banyak sekolah-sekolah yang tidak siap untuk melakukan pembelajaran di rumah. Dan kita punya solusi itu. Jadi kenapa tidak kita untuk bawa ke masyarakat, untuk bawa ke mungkin ke pemerintah untuk diberikan solusi ini kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan untuk menggunakan kita seperti itu. Oke. Nah kalau misalkan untuk Kak Rachel sendiri mungkin? Ya, jadi ya mungkin di situasi pandemi benar semua gerak-gerik kita kan sepertinya diperhatikan ya. Terus bagaimana sih bisa menghindari kesalahan? The truth is nobody knows. Because yang namanya mistakes itu kan juga sesuatu yang subjektif. Ada yang menurut pihak A salah, ternyata buat kita benar. Tapi aside from that, kita harus kembali lagi, saya setuju banget yang Ferry bilang, itu harus kembali lagi dengan misi dan visi dari kenapa kita ini ada. Visi dan misi kita ini, kalau untuk Ferry kan, untuk tim Wikido kan untuk gimana bisa edukasi tetap berjalan di rumah, karena tidak bisa menunggu. Kita juga sama, gimana kita bisa make sure orang-orang masyarakat Indonesia tetap bisa punya akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas walaupun di rumah aja. Jadi kembali lagi ke visi misi itu sendiri, dan apakah yang kita lakukan itu sejalan dengan visi misi kita. Karena sebenarnya branding itu mungkin banyak yang mikir branding itu sesuatu yang visual, branding, warna, segala macam. Actually more than that. The product speaks first. Whether your product or your services really answering the solutions, then you can claim a brand out of it. Gitu. Tapi kalau misalnya produk itu tidak kuat, the proposition is not strong, you wouldn't have the right branding as well. Jadi yes, branding itu penting, tapi justru
come back first on what kind of problem that you actually want to solve, dan dari situ branding akan lebih kuat. Just stay true dan deliver what is your promise gitu. Berarti lebih berpaku kepada visi misi yang udah emang membangun startups itu ya. Oke, itu sangat amat menarik kayak poinnya. Nah, untuk menutup semuanya, mungkin boleh diberikan tips and trick dan takeaway points-nya untuk teman-teman di rumah, boleh dari Kak Rachel aja mungkin, silakan. Oke, jadi di masa pandemi ini, justru di masa sulit seperti ini justru menjadi suatu kesempatan untuk kita bisa kreatif dan menemukan solusi. Jadi walaupun dari Good Doctor, motonya kita tuh juga always choose to see the good sides, or always choose to see the good things. Karena perspektif ini pasti akan berguna di masa sulit apapun itu. Karena di mau situasi seperti apapun pasti akan ada sesuatu yang harus dilihat yang menjadi suatu positif gitu. Berangkat dari perspektif itu akan mendorong kita untuk lebih fleksibel dan agile untuk menghadapi tantangan yang ada. Terus yang kedua juga kerjasama itu suatu hal yang penting ya. Jadi kita misalnya entrepreneur, banyak kan orang mikir entrepreneur, dia bikin bisnis sendiri segala macam. I don't think that's the case. Mungkin dia bangun itu juga sendiri, tapi tentu saja pasti banyak kontribusi dan kerjasama dari pihak-pihak lain yang juga membantu. Jadi kita harus selalu mengakses kelemahan dan kekuatan kita, dan kita bisa cari partner yang juga bantu kita untuk menutupi kelemahan tersebut, dan gimana kita bisa kerjasama supaya kita bisa mengalami tantangan itu bersama-sama. Jadi kalau untuk teman-teman mungkin ya, sekarang kan mungkin masih ya banyak yang kuliah ya, harus selalu juga mengakses kelemahan dan kekuatan, tapi juga harus open untuk kerjasama. Seperti pemerintah Indonesia yang juga open buat kerjasama dengan Good Doctor, juga dengan Wikido, karena memang suatu permasalahan itu akan lebih cepat diatasi kalau misalnya lebih banyak pihak juga bekerja sama. Dan yang terakhir sih tipsnya tentu saja stay positive, karena again back to the perspective, always see the good side. Mengembangkan startup itu nggak mudah, pasti banyak susahnya di depan, banyak challenges, tapi justru stay positive dan jangan menyerah, karena disitulah sebenarnya you are actually preparing yourself for something great. Oke, ini ada satu pertanyaan khusus sebelum kita beralih ke key points-nya dari Kak Ferry. Ada satu pertanyaan dari audiens untuk Kak Rachel. Kenapa Good Doctor memilih berpartisipasi dengan Grab dan menjadi Grab Health? Nilai-nilai apa yang dilihat dari Grab itu sendiri? Mungkin Kak Rachel bisa menjawab kenapa kok memilih Grab gitu. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, mungkin aku tadi belum sempat menjelaskan waktu memperkenalkan Good Doctor. Jadi Good Doctor itu punya visi dan misi untuk menghadirkan satu dokter untuk setiap keluarga di Indonesia. Kenapa sih kita punya visi misi ini? Kenapa kita melihat bahwa ada yang namanya standar rasio. Cara melihat suatu negara atau wilayah itu apa? Oke, sepertinya ada gangguan sedikit dari Kak Rachel. Sembari menunggu Kak Rachel, nanti mungkin ketika pertanyaannya tidak terjawab full karena adanya gangguan internet, akan kita sampaikan jawabannya di Instagram story kita, ditunggu aja. Nah, boleh beralih ke Kak Ferry mungkin key points-nya dalam selama kita talk show tadi, silakan. Kalau dari saya mungkin sekarang ini kita di masa pandemi ya. Pandemi yang berarti ini merupakan sebuah masalah bagi kita semua, bagi masyarakat luas. Nah, tetapi harusnya kita melihat sebuah masalah ini apakah dari hal positif atau dari hal negatifnya. Apakah kita hanya berdiam diri di rumah atau kita mencari suatu terobosan baru mungkin dengan cara berkontribusi ke masyarakat luas. Mungkin di bidang pendidikan, kita dari Wikido sendiri sudah dapat membantu dengan menyelenggarakan pembelajaran di rumah. Dari Good Doctor juga
mungkin melalui konsultasi healthcare online. Nah, mungkin di bidang-bidang lainnya yang dapat dikontribusi lagi. Seperti itu. Oh, oke. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Ferry dan Kak Rachel. Mungkin Kak Rachel sekarang lagi ada permasalahan dalam koneksi internet ya. Jadi, untuk talk show kali ini sudah sampai di penghujung acara. Kita sangat amat mengapresiasi Kak Ferry dari Wikido dan Kak Rachel dari Good Doctor Teknologi Indonesia sudah mau berpartisipasi untuk talk show kali ini, tetapi sepertinya antusiasme penonton ini lumayan kencang. Jadi ada satu pertanyaan terakhir nih. Satu pertanyaan terakhir untuk Ko Ferry selaku CEO Wikido gitu. Apalagi di masa yang masih muda sekarang, ada pertanyaan. Kesulitan dari startup adalah first step. Nah, terkadang kita ini punya ide yang bagus, tapi bingung gimana sih cara eksekusi idenya gitu. Apakah market validation itu sangat amat diperlukan? Mungkin boleh dijawab? Ya, itu sangat diperlukan karena pada akhirnya itu juga akan masuk ke market dan digunakan oleh user sendiri. Nah, bagaimana sih mungkin cara kita eksekusinya? Kita mungkin harus selalu melakukan tech talk dengan user untuk mendapatkan feedback mungkin dari mereka tentang fitur-fitur yang telah kita berikan sebagai sebuah solusi yang mungkin dapat solve masalah di mereka sendiri. Itu merupakan salah satu tipsnya, karena pada akhirnya user sendiri akan menggunakan solusi yang telah kita buat. Berarti balik lagi ke points awal ya, kayak kita harus lebih aware gitu dengan customer dan dengan lingkungan, begitu ya? Ya, benar sekali. Kita juga harus beradaptasi dengan kondisi, ya. Kondisi apapun ya, berarti selain market validation, dan kalau misalkan cara eksekusinya, oh, ada kembali lagi Kak Rahel. Boleh dilanjutin dulu aja kok, Ferry, cara eksekusinya? Cara eksekusinya, kita selalu harus dengan tech talk dengan tadi mungkin salah satunya tech talk dengan user, terus kita juga harus memperhatikan apakah user itu sudah benar-benar menggunakan solusi yang kita buat atau tidak. Apakah solusi yang kita buat itu sudah cukup untuk user atau harus kita melakukan sebuah enhancement lagi pada solusi yang kita buat itu. Berarti lebih ke engagement dan relation antara customer ya. Terima kasih banyak, ya, Kak Ferry. Halo Kak Rahel. Halo, ya maaf ya. Okay, akhirnya pindah ke mobile phone. Boleh dilanjutkan tadi mengenai key points-nya, silakan. Oke, tadi pertanyaannya kenapa kita bermitra dengan Grab ya. Jadi visi misinya Good Doctor itu adalah satu dokter untuk setiap keluarga di Indonesia. Kenapa sih bisa muncul visi dan misi ini? Karena kita melihat bahwa tolak ukur suatu tingkat kesehatan di seluruh wilayah, di satu wilayah atau suatu negara itu dinilai bagus atau enggak. Indikator pertama yang biasanya dilihat itu adalah rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. World Health Organization itu punya satu rasio yang dianggap ideal adalah 1:2.500. Jadi satu dokter harus bisa mencakup 2.500 penduduk. Kenyataannya di Indonesia, di 33 provinsi, hanya kurang dari setengah yang punya rasio ini. Jadi bayangkan di luar sana, itu banyak di provinsi-provinsi lainnya itu bahkan seperti Jawa Barat, itu bahkan rasionya masih 1:4.000 sampai 5.000. Karena kepadatan penduduk tinggi, tetapi jumlah tenaga kesehatan sangat rendah. Jadi di sini sebenarnya akses masyarakat itu jadi tidak merata terhadap fasilitas kesehatan. Dan di sinilah peran teknologi menjadi penting untuk bisa membuka akses tersebut. Nah, berangkat dari misi tersebut, kalau kita mau mencakup Indonesia, tentu saja kita berpikir, mitra siapakah yang sebenarnya punya cakupan nasional. Nah, tentu saja di sini Grab menjadi sangat relevan dan menjadi pilihan tepat, karena mereka sudah punya presence atau kehadiran di hampir seluruh, bahkan sudah di seluruh Indonesia. Dan disinilah kita merasa, oke, visi dan misi ini juga sejalan sebenarnya dengan misi Grab, di mana mereka punya misi Grab for Good, dan mereka ingin menjadi super app, di mana mereka bisa menjadi suatu aplikasi yang memiliki multifungsi
membantu masyarakat di sebuah bidang. Disinilah kita juga membantu Grab untuk melengkapi misi Grab sendiri di Super App dalam bidang kesehatan. Ya, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Rachel sudah mau berpartisipasi dalam Young Entrepreneurs Talk kali ini. Terima kasih juga Kak Ferry. Aku akan mention to summarize aja ini key points-nya. Jadi yang pertama, di saat sulit seperti ini tuh, ini merupakan kesempatan kita untuk diuji gitu, untuk naik level ke level selanjutnya agar kita lebih kreatif dan terus menemukan solusi. Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat dan apa sebenarnya yang kita bisa lakukan. Jadi always choose to see the good things. Itu merupakan salah satu mindset yang bagus juga. Jadi semoga teman-teman semua ketika WFH ini berusaha untuk mengubah mindset-nya, mulai dari melihat permasalahan, lebih melihat ke solusi. Sebenarnya kita hanya melihat yang bagus-bagusnya juga, karena itu merupakan salah satu efek yang bagus untuk mental kita. Jadi nggak terus-terusan melihat keadaan. Aware itu sangat amat penting, tapi tentunya juga kita harus melihat good things-nya dari situasi seperti ini. Yang kedua, kerjasama juga sangat menjadi penting karena pada dasarnya tidak ada yang namanya 100% single kontributor. Disinilah kita harus bisa memetakan apa itu kekuatan dan kelemahan kita dan bagaimana bisa mengatasi kelemahan tersebut. Jadi seperti yang Kak Rachel waktu itu pernah mention, muter otak sebenarnya gimana sih caranya kita how to tetap bertahan gitu loh. Nah, untuk yang ketiga, mengembangkan startup tidak mudah karena pastinya akan berhadapan dengan resource yang terbatas. Tetapi justru disitulah kita harus mampu memprioritaskan dan memperhitungkan cost dan benefit dari setiap rencana yang ada. Karena rencana ini pasti berbeda tergantung di fase mana suatu startup sekarang berada. Nah, teman-teman, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung dengan Young Entrepreneurs Talk 3 kali ini. Jangan lupa di-follow sosial medianya, ada Binus Startup Accelerator, sosial media Wikido, dan sosial media Good Doctor Indonesia. Untuk tahu sosial medianya apa, kalian bisa cek dulu pertama di Binus Startup Accelerator. Di sana kita juga mengeluarkan informasi-informasi penting. Kalau misalkan Wikido informasi mengenai pendidikan dan situasi pendidikan, di Good Doctor juga mengeluarkan informasi penting tentunya pada situasi sekarang. Karena yang kita tahu, hoax mengenai kesehatan itu di mana-mana. It's really important untuk mencari informasi yang sangat valid. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Jadi sampai di sini aja perjumpaan kita kali ini. Ditunggu lagi yang Entrepreneur Talk selanjutnya. Pasti akan ada selanjutnya dan pasti akan nggak kalah menarik daripada topik kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.